911. Kamu gak apa-apa, Nona? Kamu gak apa-apa? Aduh, ya Tuhan, jangan sekarang. Astaga, dia mau keluar. Tolong. Dia maunya bayiku. Tolong. Dia. Ini dia. Pincang. Mana birku? Segera. Boston Blizzards dipimpin Kapten Alexander Vaughn kalahkan Chicago Wolves dan dapat piala Stanley. Vaughn 24 tahun menjadi pemain termuda yang dapat piala dan gelar MVP di liga. Maaf, kamu nggak apa-apa? Tolonglah. Ada yang masukin obat perangsang ke minumanku. Aku harus tahan diriku. Tapi nggak bisa. Kamu ngapain? Aku nggak mau, oke? Maafin aku. Kamu cantik banget. Oke, ayo, biar aku bantu, oke? Aku ambilin air ya. Udah mendingan? Iya. Tunggu. Mungkin malam ini aja. Kamu hamil sebelum nikah dan kamu sembunyikan itu dari kami. Murahan, pincang. Tadinya aku kira kamu gemukan. Siapa ayah anak harammu itu? Ayo cepat katakan. Aku nggak tahu namanya. Dasar murahan. Bisa-bisanya kamu biarkan orang asing menidurimu. Setelah hamil kamu numpang hidup di sini dan gak ngasih uang sama sekali. Anak sialan itu harus disingkirkan. Sekarang juga. Jangan pernah sakiti anakku. Aku sudah berikan uang yang aku dapat selama ini. Aku akan besarkan anak ini tanpa bantuanmu. Pakai apa? Uang dari langit. Uang penghasilanmu itu punya kami. Untuk biaya hidupmu. Udah cukup. Laila, kami bawa kamu ke sini setelah orang tuamu meninggal, memberimu rumah. Ini cara kamu balas budi pada kami. Hamil sebelum nikah, memalukan. Ayah, aku muak. Kita usir aja dia. Zoe benar. Kalau dia di sini, cuma nambahin masalah aja. Nggak ada tempat untukmu. Keluar dari sini sekarang. Aduh, sakit banget. Tolong aku. Aku mau melahirkan. Astaga, dia mau melahirkan. Kapus 911. Kamu gak apa-apa, Nona? Kamu gak apa-apa? Aduh, ya Tuhan, jangan sekarang. Astaga, dia mau keluar.
bayiku. Nona Laila, bayimu lahir prematur. Dia harus berada di inkubator. Iya, Biayanya cukup tinggi. aku akan bayar sebelum kami pulang. Mana keluargamu? Ayah bayi ini? Harusnya ada yang merawatmu selama proses pemulihan. Nggak ada siapa-siapa lagi. Cuma kami. Aku dan bayiku. Nggak punya rumah dan bokeh. Gimana bisa pisahin kamu, nak? Aku bahkan belum kasih kamu nama. Gimana caranya bayar tagihan rumah sakit ini? Mungkin... maaf, kamu nggak apa-apa? Terimalah jamku. Ini barang paling berharga yang kupunya. Tolong terimalah. Aku mohon, terimalah. Tolong, pakailah. Mungkin bisa dijual. Sekarang kamu tahu yang kurasakan, sayang. Kamu selalu menyuruhku ke dokter. Aku nggak mau. Aku suruh kamu mikirin masa depan dan nikah, kamu nggak mau dengar. Ini udah kayak lingkaran setan. Tapi kita impas ya. Nek, udah aku bilang, aku tertarik seseorang. Maksudmu si gadis bir itu? Move on. Kamu terjebak memorimu. Ini udah 8 bulan, tapi dia belum ketemu. Sepertinya ini cuma akal-akalanmu supaya aku diam, kan? Maafkan aku nggak ngelihat kamu, sayang. Wah, dia cantik juga. Cocok banget buat Alex. Nggak apa-apa, Anda nggak perlu minta maaf. Aku udah bikin jamu rusak. Ini aneh. Jam ini, cucuku juga punya jam kayak gini. Jamnya bagus, harganya pasti mahal. Nona Laila, tim admin nyariin kamu. Kamu udah bayar tagihannya? Tagihan? Tagihan apa? Dia melahirkan semalam. Biaya NICU harus dilunasi hari ini. Kamu udah punya anak. Baik, aku bisa bantu. Kamu butuh berapa? Oh, nggak, aku nggak mungkin. $10.000. Gimana kalau ditukar dengan ini? Seperti yang kukira. Ini jam Richard Mille. Cucuku juga punya jam yang persis kayak gini. Harganya jutaan. Nyonya Taylor, maaf kalau saya lancang. Tapi orang kayak dia jelas gak mungkin bisa beli jam ini. Pasti palsu. Dia penipu. Enggak, Aku ambil jamnya. Kasih uangnya ke dia. Terima kasih. Ini berarti banget buatku. Ibu berjuang, sayang, demi hidup yang lebih baik. Alex, ini udah 8 bulan. Besok masuk pekan media. Kalau publik tahu kamu ngejar gadis bar, reputasimu bakal hancur. Nakutin para sponsor dan bikin tim Bodo kesal. amat. Cari terus. Bisa. Itu dia. Tolong aku.
Dia ayah bayiku. Tunggu, hentikan mobilnya. Berhenti. Berhenti. Aduh. Aku ngelahirin anakmu. Halo? Nenek? Alex, aku beli jam tangan Richard Mille di rumah sakit hari ini. Anehnya, ini sama persis kayak punyamu. Di rumah sakit? Berapa? $10.000. Nenek ditipu deh. Nanti aku suruh orang ngurusin. Hai Pak, masih mencari cleaning service? Kami perlu orang yang bisa bersih-bersih di atas es. Kamu berdiri tegak di atas karpet aja gak bisa. Kamu gak cocok. Pak, saya mohon. Saya bisa nyapu, ngepel, angkat barang. Pokoknya yang diperlukan, tolong kasih kesempatan. Tolong. Tolong beri kesempatan. Ya udah, jangan ngaco ya. Kamu mau kesempatan kan bawa keluar kotak-kotak ini? Oke, baiklah. Makasih. Apa kamu udah nemuin dia? Belum, masih ku cari. Terima kasih. Oh, maaf. Oke. Dia pasti pemain hoki yang hebat. Laila, kenapa masih belum selesai? Lihat semua sampah ini. Jangan sampai ada lebih banyak sampah di sini besok pagi atau kamu dipecat. Oke, maafin saya bakal beresin sekarang. Bertahanlah, Laila. Kamu pasti bisa. Bayimu menunggu buat dikasih makan. Aku kenapa nih? Oh. Nona? Apakah dia... Pak Alex nggak perlu cemas. Dia cuma kecapean dan demam tinggi. Dia sadar sebentar lagi. Makasih. Wajahnya familiar. Ketemu di mana ya? Hei, Nek. Alex, kamu ingat soal jam tangan yang kamu yakin banget itu palsu? Penilainya baru aja pergi dan nilainya $5 juta. Kok bisa sih? Oke, aku cek ke sana sekarang. Nih, kamu bilang aku tertipu? Kamu salah besar. Oke, biar aku lihat jam tangannya, Nek. Jangan sentuh. Aku akan cari gadis malang itu dan balikin jam ini. Dia melahirkan di rumah sakit sendirian dan gak bisa bayar tagihannya. Coba bayangin, dia gak ragu jual jam tangan ini. Jelas dia gak tahu harganya jutaan. Oke, jadi dia punya jam tangan senilai $5 juta, tapi dia nggak bisa bayar tagihan rumah sakitnya. Itu nggak masuk akal. Duh, kamu paranoid banget. Mungkin aku paranoid, tapi itu nggak masuk akal. Kenapa sendirian? Suaminya nggak ada. Pokoknya gadis itu harus terima kembali jam tangan ini. Ya udah, sini jam tangannya. Aku cari dia. Aku tahu kamu paham. Ini jam tanganku. Apa? Kok bisa begitu? Alex, sudah ketemu. Namanya Laila Cobb. Orang tuanya sudah meninggal. Dia diadopsi om dan tantenya yang jahat.
Ini gadis yang kumaksud. Gimana kamu bisa nemuin dia secepat ini? Itu dia. Aku bawa dia ke rumah sakit semalam. Nek, ini si gadis penjual bir yang nolong aku. Aku kasih jam tangan ini ke dia malam itu. Jadi ini gadis yang udah kamu cari-cari selama 8 bulan ini? Iya. Apa mungkin kamu ayah bayinya? Nek, aku jadi ayah. Kita harus cari dia sekarang. Ayo, jalan. Bayiku butuh susu formula. Alex, sebagai agenmu, aku harus ingatkan. Kalau kamu go publik dengan wanita ini dan tiba-tiba punya anak, go publikmu menghancurkan karirmu. Oke ya, mungkin karirku bukan satu-satunya yang penting. Yaitu ibu dari anakku. Seenggaknya aku harus ada buat mereka. Kakinya itu cacat, Alex. Kamu tuh MVP dan pemenang piala termuda dalam sejarah. Pemain sempurna. Kamu pikir ini bikin kamu terlihat baik? Udah ya, ini tanggung jawabku dan aku bakal jagain mereka. Pak Alex, Dr. Lee, Halo. silakan lewat sini. Mana Laila? Kenapa nggak ada? Saya nggak tahu kapan dia pergi, maaf. Tapi dia harus balik lagi, bayinya masih ada di NICU. Nggak nyangka aku udah jadi ayah. Dokter, bisa nggak Anda pindahkan putra saya ke ruangan privat terbaik dengan penjagaan 24 jam? Tentu saja, Pak Alex. Hei, lihat dirimu. Halo. Sus, mana bayiku? Ah, tenang, Nona Laila. Bayi Anda sudah dijemput. Dijemput? Sama siapa? Itu bayi saya. Kenapa Anda biarin orang lain mengambilnya? Itu bukan... Halo? Laila, pulang ke rumah sekarang. Ini penting. Tante Marta. Apa Tante Marta yang ambil bayiku? Jangan cemas, sebentar lagi dia kembali. Mana putraku? Apa dia ada di sini? Tolong kembalikan bayiku. Bayimu? Ngambil bayi? Dia ngomong apa sih? Iya, itu benar. Kami ambil bayimu. Aku panggil kamu ke sini karena kami perlu sesuatu. Apa maumu? Ini Evan, kakaknya Ryan. Istrinya baru meninggal dan dia mau nikah lagi. Kayaknya kamu pas buat dia. Kamu baru saja punya anak dan kamu cacat. Nggak ada laki-laki yang mau menikahimu. Tapi Evan nggak keberatan. Kamu bisa punya rumah. Aku nggak mau nikah dengan dia. Kembalikan bayiku, aku mau pergi. Laila, apa bisa kamu ngebesarin anak sendirian? Kamu cacat, sulit dapat kerjaan bagus. Jangan keras kepala. Ya, Evan jadi pecandu sejak istrinya meninggal. Dia mungkin agak ketuaan, tapi dia dapat tunjangan ratusan dolar setiap bulan. Aku nggak peduli. Aku nggak mau nikah dengan dia. Brengsek! Ingat perjanjian kita. Tenang dulu, Laila. Kadang Evan kelihatan agak aneh, tapi biasanya dia baik-baik saja. Itu benar. Dia baik-baik aja. Jangan khawatir, setelah nikah kamu bakal terbiasa. Enggak, aku nggak akan terbiasa. Aku nggak mau nikah dengan dia. Aku nggak mau ngehancurin hidupku.
Ngehancurin hidupmu? Mana mungkin. Memangnya bisa hidupmu lebih hancur dari sekarang? Ini buat kebaikanmu. Jangan lupa, bayimu di sini. Belum puas ya? Mohon balikin bayiku. Tolong. Aku cuma mikirin kamu. Kamu butuh hidup yang lebih baik. Begitu kamu... Hey folks, if you've just watched the preview, you're in for a wild ride. First off, the plot is full of twists and turns that'll keep you guessing. There are mysterious characters with hidden agendas. Second, the dialogues are so engaging, you'll feel like you're part of the action. Third, the setting and scenes are visually stunning, creating a vivid world. Fourth, the relationships between the characters are complex and full of emotions. And finally, there are so many cliffhangers that you won't be able to stop after just a few episodes. Head back to the homepage to catch all the other Ini dia. episodes.